Halo semuanya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 1, Kelompok 2, Pemerintahan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tokoh panutan yang ada di Jawa Barat. Dr. Haji Dede Yusuf Macan Effendi, STMI Pol, atau lebih dikenal dengan nama Dede Yusuf, lahir di Jakarta 14 September 1966. Beliau pernah menjadi seorang aktor Indonesia yang dikenal melalui film-film laga yang beliau perankan. Beliau merupakan salah satu cucu Rustam Effendi, seorang sastrawan Indonesia yang juga tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bergabung sebagai salah satu pengurus pusat Kosgoro atau Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong menjadi awal beliau terjun di dunia politik. Karir politik beliau melesat setelah beliau terpilih sebagai anggota legislatif untuk masa jabatan 2004 hingga 2009 dan duduk di Komisi 7 yang membidangi energi, lingkungan hidup, minyak, dan gas bumi serta ristek. Tidak sampai di situ, Dede Yusuf rela meninggalkan dunia keartisan yang selama ini digelutinya. Beliau ingin memberi lebih banyak manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Heriawan pada periode pemerintahan 2008 sampai 2013. Hingga pada pemilu legislatif tahun 2014, Dede Yusuf maju sebagai calon legislatif DPR dan berhasil lolos sehingga beliau dapat bertugas di Komisi 9 yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, kesehatan pada periode 2014 sampai 2019. Penghargaan yang pernah beliau raih antara lain tokoh berpengaruh Jawa Barat yang diberikan oleh IJTI Jabar tahun 2018. Dianugerahkan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, dan Lencana Karya Bakti atas inovasi pada tahun 2019. Dan menjadi anggota Parlemen Making News Person pada tahun 2020. Kami memilih Dede Yusuf sebagai tokoh panutan Jawa Barat karena sosok beliau yang sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai sosok yang rela meninggalkan dunia perfilman atau keartisan demi memberi manfaat kepada masyarakat lewat dunia politik dan pemerintahan. Beliau juga mengutamakan menjaga nama baik dirinya dengan menjadi pejabat yang bersih dari korupsi. Nilai-nilai berakhlak yang dapat kami pelajari dari sosok Dede Yusuf antara lain berorientasi pelayanan. Dede Yusuf memfokuskan pada pelayanan publik yang bersih, transparan, sesuai dengan aturan-aturan administrasi, dan yang terpenting yaitu pelayanan publik yang cepat dan tepat. Beliau juga menjanjikan pelayanan publik yang cepat, terutama dalam hal perizinan dan dalam menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, beliau tidak membeda-bedakan serta bersikap ramah ketika berinteraksi dengan warga. Penerapan yang bisa dilakukan pada masa mendatang adalah selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan cara yang bertanggung jawab, jujur, serta merespon secara cepat dalam mengatasi segala masalah-masalah yang ada. Hal ini bertujuan supaya pelayanan yang kita berikan dapat memberikan kepuasan dalam diri masyarakat. Akuntabel. Dede Yusuf memiliki nilai akuntabel selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat dan anggota DPR RI. Beliau mempertanggungjawabkan wewenangnya sebagai Wakil Gubernur dengan memanfaatkan anggaran yang diberikan sepenuhnya untuk keperluan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari yang dilakukannya, yaitu memberikan anggaran bantuan program kecakapan kerja atau PKK, program kecakapan wirausaha, bantuan pemerintah, peralatan pendidikan, dan bantuan program Indonesia Pintar. Kegiatan ini dilakukan untuk menyuplai beberapa kebutuhan, salah satunya beasiswa dan bantuan biaya operasional untuk membantu sekolah yang tidak bergerak karena pandemi. Melakukan investasi pada pendidikan sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Penerapan di masa mendatang adalah sebagai ASN yang akuntabel, kita diharuskan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari negara dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Harmonis. Dede Yusuf sebagai pengayom masyarakat tidak membedakan masyarakat ketika melakukan tugas lapangan menemui warga, mendengar aspirasi masyarakat tanpa melihat status ekonomi. Beliau juga memiliki sikap toleransi yang tinggi antar sesama agama. Penerapan yang dapat kita lakukan sebagai ASN di masa mendatang adalah kita tidak boleh membeda-bedakan status ekonomi dan agama. Kita harus memiliki sikap empati, simpati, dan juga toleransi kepada semua lapisan masyarakat dan dapat memerankan fungsinya menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Adaptif. Pada nilai dasar ini, Kang Dede Yusuf melakukan inovasi dengan membentuk panja, panitia kerja, evaluasi PP pengupahan supaya menjadi lebih baik. Menurut beliau, pengupahan harus ditetapkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Inovasi selanjutnya adalah mendirikan Greenpeace ala Jabar, yaitu Jabar Kuring, yang merupakan suatu forum bersama agar masyarakat lebih sadar lingkungan dan melibatkan seluruh stakeholders. Gerakan pertama dalam program ini adalah penetapan kawasan bebas sampah di 26 kabupaten atau kota yang harus terus-menerus digalakan dan dilakukan. Tahap demi tahap, program tersebut dapat dilakukan di banyak kawasan. Penerapan yang bisa kita lakukan sebagai aparatur sipil negara di masa mendatang, yaitu kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap tuntutan zaman dalam menghadapi tantangan global. Kita harus bisa membuat inovasi baru atas segala tren yang terjadi, baik tren teknologi maupun tren budaya di tempat kita mengabdi. Nilai dasar yang terakhir pada berakhlak adalah kolaboratif. Saat melakukan tugasnya, Kang Dede Yusuf selalu bekerja sama untuk dapat meningkatkan kinerja. Salah satunya adalah dengan mempertemukan pimpinan dunia usaha dari kawasan industri, pebisnis, lembaga, dan stakeholders Jawa Barat dengan Menteri Perekonomian. Pihak lain juga dilibatkan dalam kerjasama tersebut supaya kegiatan menjadi lebih efektif, berfokus pada solusi, dan konkret dalam mengatasi masalah kritis dan fundamental dunia usaha khususnya di Jawa Barat, sehingga dapat mewujudkan Jawa Barat yang maju dan sejahtera. Penerapan yang dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara pada masa mendatang adalah kita harus dapat berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera dalam jangka waktu yang lama. Kita perlu melakukan kerjasama dengan stakeholders agar segala permasalahan yang terjadi dapat langsung dicari solusinya.